Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Di sini saya akan membaca judul skripsi yang tentang sistem pendukung keputusan pemilihan mahasiswa berprestasi di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Langsung saja untuk tidak banyak makan waktu. Ini langsung saja di awal. Latar belakang perguruan tinggi adalah salah satu tempat mahasiswa untuk menuntut ilmu sesuai dengan niat dan bakat masing-masing di kalangan perguruan tinggi, dan salah satu acara di mana mahasiswa akan dipilih dan berhak menjadi sebagai mahasiswa berprestasi dan beri penghargaan setiap tahunnya. Ini saya di kajian teori. Deskripsi teori. Beberapa teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sistem informasi, sistem pendukung keputusan, analytical process atau AHP, model perancang sistem, data flow diagram atau DFD, flow map, PHP, basis data, model basis data rasional. Sistem informasi menurut Jack Lucas, sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kumpulan himpunan atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung sama lain. Sedangkan menurut Scott 196, sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masuk, input, pengelola, serta keluar. Sistem adalah sekumpulan objek-objek yang saling berrelasi, interaksi, dan bergantung suatu dengan lainnya sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan yang memiliki unsur-unsur masukan, pengelolaan, serta keluaran, dan dapat dijadikan pada berikut ini. Suatu sistem yang dibentuk oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen adalah organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. 2. Sekumpulan prosedur organisasi yang dapat pada saat ini dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan untuk mengendalikan organisasi. 3. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelola transaksi, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Komponen sistem informasi. Menurut Al-Fatah 2007, komponen-komponen sebuah sistem informasi adalah sebagai berikut. 1. Perangkat keras, yaitu komponen yang melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data, dan pengeluaran data. Perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. 3. Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses menggunakan sistem informasi. 4.
telekomunikasi, yaitu komunikasi yang berhubungan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam satu jaringan kerja yang efektif. B. Tipe-tipe sistem informasi. Menurut Al-Fatah 2007, sistem informasi dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System atau sistem prosesan transaksi adalah sistem informasi komputerisasi yang dikembangkan untuk memproses sejumlah data atau transaksi bisnis rutin. 2. Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu. 3. Decision Support System atau DSS. Decision Support System atau sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang berfungsi mengombinasikan data dan model analisis canggih atau peralatan data analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang semi-terstruktur maupun tidak terstruktur. 4. Expert System atau ES. Expert System atau sistem pakar adalah representasi pengetahuan yang menggambarkan secara seorang ahli dalam mendekati suatu masalah. Sistem pendukung keputusan, pengertian SPK. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS) secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengomunikasian untuk masalah sistem terstruktur. Sistem pendukung keputusan (SPK) adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi maupun perusahaan. SPK adalah sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang mampu memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah dan memberi solusi alternatif sehingga memudahkan pengambilan keputusan suatu masalah. B. Karakteristik SPK. Menurut Turban 2001 menjelaskan terdapat sejumlah karakteristik dan kemampuan SPK, yaitu SPK merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka antar mesin komputer dengan membuat keputusan. B. Memberikan hak penuh kepada pembuat keputusan untuk mengontrol seluruh tahap dalam proses pembuatan keputusan. 3. SPK mampu memberi solusi bagi masalah tidak terstruktur, baik bagi perorangan atau kelompok. C. Proses SPK. Menurut Herbert A. Simon, proses pengambilan keputusan mempunyai 3 tahap, yaitu pemahaman, menyelidiki lingkungan, kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan, data mentah yang diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan masalah. 3. Perencanaan, menentukan pengembangan dan menganalisis arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. 3. Pemilihan arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada. Pemilihan ditentukan dan dilaksanakan. Analisis Early Process atau AHP.
Pengertian AHP. AHP merupakan suatu metode pendekatan yang sesuai untuk mengenali sistem yang kompleks yang berhubungan dengan penentuan keputusan dari beberapa alternatif dan memberikan pilihan yang dapat dipertimbangkan. Prinsip AHP. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan AHP, ada beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dekomposisi. Sistem yang berkompleks dapat dipahami dengan memecahkannya menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan sehingga mudah dipahami. 2. Penilaian komparatif. Kriteria dan alternatif dilakukan dengan membandingkan berpasangan. Menurut Sethi, untuk berbagai persoalan, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat. 3. Sistem prioritas. Menentukan prioritas bagi elemen-elemen kriteria dapat dipandang sebagai bobot kontribusi elemen tersebut terhadap tujuan pengambilan keputusan. 4. Konsistensi logis atau logika konsistensi. Konsistensi memiliki dua makna. Pertama, objek-objek yang serupa bisa dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Kedua, menyangkut tingkat hubungan antara objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. C. Proses AHP. Secara umum, langkah-langkah dalam menggunakan metode AHP untuk memecahkan suatu masalah adalah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusul hierarki dari permasalahan yang dihadapi. 2. Menentukan prioritas elemen. 3. Sintesis. 4. Mengukur konsistensi. 5. Menghitung indeks konsistensi. 6. Menghitung rasional konsistensi. 7. Memeriksa konsistensi hierarki. Model perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan suatu gambaran secara umum kepada pengguna user tentang sistem yang akan dibuat. Desain sistem akan dibuat untuk menggambarkan komponen-komponen sistem informasi yang akan didesain secara rinci. Analisis adalah tahap penganalisis hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan perancangan sistem. Desain, kode, tes, data flow diagram DFD. Data flow diagram DFD atau diagram aliran data DAD adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem aliran-aliran data yang menyimpan dari data tersebut. A. Kesatuan luar. Kesatuan luar adalah suatu yang berada di luar sistem tetapi memberikan data ke dalam sistem atau sebagainya. Kesatuan luar tidak termasuk bagian dari sistem. Proses merupakan kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh sistem. Proses berfungsi mentransformasikan satu atau beberapa data masukan menjadi satu atau beberapa data keluaran sesuai dengan spesifik
yang diinginkan. 3. Simpanan data. Simpanan data merupakan tempat penyimpanan data yang ada dalam sistem. Arus data, data flow. Arus data merupakan tempat pengaliran informasi dan digambarkan dengan garis dan yang berhubungan komponen dari sistem. Ini simbol DFD. Dibagi ada 2 bagian. Diagram konteks sama DFD level N. Diagram konteks merupakan DFD level 0, yaitu diagram yang paling sederhana dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran data dari kesatuan luar ke dalam sistem dan sebagainya. DFD level N merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan diagram hasil pengembangan dari diagram konteks ke dalam komponen yang lebih detail. Flow map. Flow map merupakan gambaran hubungan antara entitas, yaitu terlihat berupa alihan-alihan dokumen yang ada. PHP. PHP adalah kode atau skrip yang akan dieksekusi pada server side. PHP akan membuat suatu aplikasi dalam interaksi ke dalam HTML sehingga suatu halaman web tidak lagi bersifat statis, namun menjadi sifat dinamis. Basis data. Mendefinisikan basis data lebih dibatasi pada arti implisit, yaitu yang khusus, yaitu basis data merupakan penyajian suatu aspek dari dunia nyata. B. Basis data merupakan kumpulan data dari berbagai sumber yang secara logika mempunyai arti implisit sehingga dapat yang terkumpul secara acak dan tempat mempunyai arti tidak dapat disebut basis data. C. Basis data perlu dirancang, dibangun, dan dapat dikumpulkan untuk suatu tujuan. Model basis data relasional. Menurut Abdul Qadir, model basis data adalah sekumpulan konsep terintegrasi yang dipakai untuk menjabarkan data. Hubungan antar data dan kekang terhadap data yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.